Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas kasus perusahaan dagang. Ya, ini adalah kasus pertama untuk komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi Zahir Accounting. Contoh kasus perusahaan dagang, PT Sumber Rezeki berdiri pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, jadi current year earning-nya 2021 dan bergerak pada usaha penjualan barang-barang elektronik. PT Sumber Rezeki ini saldo awal 1 Januari 2021 atau saldo akhir 31 Desember 2020. Nah, ada aktiva lancar yang terdiri dari kas, bank, piutang dagang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka. Kemudian ada aktiva tetap kendaraan dan akumulasi peisutan kendaraan. Kemudian total aktiva Rp162.165.000. Kemudian hutang lancar ada hutang dagang, hutang gaji, kemudian ada hutang jangka panjang yaitu hutang bank, kemudian ada modal disetor dan laba ditahan. Total hutang dan modal. Nah, jadi di struktur modal ini kalau perusahaannya berbentuk PT, berarti di bagian modal ini adalah modal disetor atau laba ditahan. Nah, modal disetor ini sama dengan saham, ya. Jadi kalau dalam bentuk PT itu modalnya dinamakan dengan saham, kemudian laba ditahan, kemudian total hutang dan modal Rp162.165.000. Kemudian saldo piutang. Nah, saldo piutang ada nama pelanggan, kemudian ada nomor invoice, tanggal invoice dan jumlah. Ini ada PT Megantara, kemudian PT Unggul Utama, PT Cipta Kreasi dengan total Rp4.550.000. Kemudian ada saldo hutang, ada nama supplier, nomor invoice, tanggal invoice, jumlah. PT Sinar Elektro nomornya, kemudian tanggal transaksinya, kemudian tanggal invoice, jumlah. Nah, total hutang ada Rp16.875.000. Kemudian ada saldo persediaan, ada kode B1 sampai dengan B7, nama barang kipas angin, rice cooker, radio, TV 20 inci, TV 14 inci, mesin cuci dan kulkas. Satuannya unit, kemudian HPP, jumlah kelompok barang dagangan, total Rp375 juta. Selama bulan Januari 2021 telah terjadi beberapa transaksi yang dinyatakan dalam buku transaksi berikut ini. Nah, ini ada bukti transaksi nanti akan kita input ke dalam aplikasi Zahir Accounting. Baik, untuk tahap selanjutnya, karena kita sudah mempelajari jenis-jenis transaksi atau informasi umum yang diberikan. Nah, kemudian di halaman modul halaman berapa ini? Halaman 20 ada penyelesaian contoh kasus perusahaan dagang, ya. Di sini ada diberikan nama perusahaan, alamat, kode pos, jenis usaha, berdiri menggunakan Zahir, kemudian periode akuntansi Desember 2020. Untuk menggunakan Zahir Accounting terlebih dahulu Anda harus menginstal di komputer PC atau notebook berbasis Windows 98, 2000 XP, 7 atau Vista. Installer Zahir tersedia dalam paket berupa program, CD atau Anda dapat mendownload versi demonya dari www.zahiraccounting.com. Nah, oke, sekarang kita akan melakukan cara menginput informasi yang telah diberikan ke dalam Zahir Accounting. Nah, jadi di modul sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya, tetapi supaya pemahaman adik-adik ini dalam belajar hibrid, maka Bapak akan buat tutorial dalam versi YouTube-nya secara menyeluruh supaya lebih paham, ya. Baik, langsung saja kita akan
praktekkan ke dalam aplikasi Zahir Accounting ya. Nah, jadi yang pertama sekali yang kita harus lakukan adalah tentunya melakukan instalasi. Tentunya kita harus melakukan instalasi software Zahir Accounting. Nah, di komputer saya sudah terinstalasi aplikasi Zahir Accounting. Nah, Zahir Accounting. Sekarang kita akan membuka aplikasinya. Nah, jadi Zahir Accounting 16 Build 13 2019 Zahir International ini merupakan aplikasi terbaru semenjak YouTube ini dibuat. Nah, jadi Build 13, jadi pastikan komputer Zahir Accounting 6 ini terinstall yang Build 13 2019 ya. Kalau enggak nanti ada beberapa fitur yang tidak bisa dioperasionalkan. Nah, untuk yang pertama sekali, sesuai dengan informasi yang telah diberikan, kita klik buat data baru. Nah, di buat data baru ini kita mengisi informasi yang telah diberikan. Di halaman modul 20 diberikan informasi umum perusahaan ya. PT Sumber Rezeki. Sumber Rezeki, kemudian alamat perusahaan, PT Sumber Rezeki _ nama masing-masing, kemudian nama perusahaan, alamat perusahaan Jalan Kemang Selatan, Jalan Kemang Selatan, kemudian 1D nomor 20A, kemudian negara Indonesia, kota Jakarta, kemudian kode posnya 12345, kemudian ada nomor telepon, tidak ada, email juga tidak diberikan, website juga tidak diberikan info. Nggak apa-apa kalau tidak diberikan info, klik lanjut. Nah, di halaman 20 tadi seperti yang kita baca bahwa periode transaksi di sini adalah bulan Januari, berarti bulannya kita buat Januari karena bulan transaksi di sini adalah bulan Januari. Kemudian tahun. Nah, tahun di sini adalah 2021 atau current year earning ya. Di modul Bapak lihat ini ada sedikit kekeliruan, seharusnya dibuat 2021 bukan 2014 ya. Jadi buat 2021 sesuai dengan tahun menggunakan Zahir 1 Januari 2021. Tutup buku pada akhir tahun Desember. Kemudian ada chart of akun, kemudian lokasi dan nama file. C di data Zahir PT Sumber Rezeki nama masing-masing ya. Kemudian lanjut. Nah, setelah kita lanjut ada muncul departemen dan kode akun, lanjutkan. Nah, ada buat data baru, konfirmasi akun, nama perusahaan PT Sumber Rezeki _ Indrayani, alamat perusahaan Jalan Kemang Selatan 1D, Kota Indonesia, periode akuntansi Januari tahun 2021, lokasi C data Zahir PT Sumber Rezeki ya. Ini harus dicatat dan diingat di mana disimpan nanti aplikasinya. Kita untuk pertama sekali melakukan operasional jangan dipindah-pindah. Tadi yang di sini jangan dipindah dulu, takutnya nanti error pada saat pemrosesan. Nah,
Sudah buat data baru, kemudian tekan proses. Nah, maka akan sedang mempersiapkan data baru untuk proses. Nah, kemudian muncul jenis usaha. Nah, jenis usaha di sini ada perdagangan umum ya. Maaf, tidak ada keterangan lebih lanjut, diabaikan, kemudian lanjutkan. Anda telah memilih bidang usaha perdagangan umum, lanjutkan proses, iya. Nah, kita tunggu sambil proses. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini membutuhkan beberapa menit untuk proses. Oke, selanjutnya muncul mata uang fungsional. Tentukan mata uang yang berlaku di negara Anda atau mata uang yang akan Anda jadikan sebagai mata uang baku untuk data keuangan ini. Kode mata uang IDR, nama mata uang rupiah, simbol Rp. Lanjutkan. Nah, kalau mata uang asing ini diabaikan karena kita tidak mengupdate. Lanjutkan aja. Kemudian setup selesai. Nah, maka akan muncul layar utama dari aplikasi Zahir Accounting ya. Nah, di sini ada dashboard, data-data, buku besar, penjualan, pembelian, cash and bank, persediaan dan laporan. Di sini ada file, kita lihat. Kalau kita klik ada membuat data baru, buka data, tutup, apps, password, kalkulator, alat bantu, setup, important, buka file backup, broadcast data dan keluar. Kemudian di setting ada klasifikasi akun, ada akun penting, saldo awal, point of sale, bahasa, kemudian setup program, kemudian plugin, saldo awal persediaan, saldo awal piutang, saldo awal piutang usaha, stock of nama, dan import data barang atau multi currency. Ini tutup buku akhir bulan, tutup buku akhir tahun, sinkronisasi data, revaluasi valuta asing, dan lain sebagainya. Nah, untuk pertama sekali kita akan melakukan proses sesuai dengan di modul. Kita akan membuat saldo awal untuk akun ya. Coba dibuka modul halaman 26 rupiah, halaman 26. Nah, kita lihat modul halaman 26. Nah, di sini sudah muncul neraca 1 Januari 2021 ya. Setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Zahir Accounting software, maka langkah berikutnya adalah input saldo awal akun. Akan tetapi kita harus sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Kode akun yang disesuaikan adalah piutang usaha menjadi piutang dagang, persediaan 1 menjadi persediaan barang dagang, hutang usaha jadi hutang dagang, penjualan produk 1 jadi penjualan barang dagang, biaya 1 jadi HPP. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik modul data-data, klik data rekening, pilih kode akun yang akan disesuaikan dan klik kanan pilih edit ya. Oke, kita akan praktekkan ke dalam aplikasi Zahir. Nah, tadi dikatakan bahwa kita terlebih dahulu klik informasi data-data. Di mana itu letaknya, yaitu di atas ini ya, di data-data, klik. Nah, kemudian selanjutnya klik data rekening. Nah, yang warna orange klik data rekening. Nah, maka sudah muncul daftar akun. Nah, daftar akun ini bentuknya masih vertikal. Sekarang kita mau membuat horizontal.
Caranya di bawah coba dilihat ada switch mode ya, di sini yang di bawah sekali klik di switch mode. Nah, setelah klik di switch mode kita lihat bahwa akunnya sudah tersusun sesuai dengan daftar akun. Nah, yang pertama sekali harus diedit adalah akun piutang usaha ya. Jadi piutang usaha di sini kita klik 2 kali. Oke. Nah, di piutang usaha ini klasifikasinya piutang usaha karena tidak ada piutang dagang, nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Kemudian nama akunnya menjadi piutang dagang. Nah, diedit menjadi piutang dagang. Kemudian ADR departemen, kalau sudah dirubah namanya klik rekam. Nah, kemudian persediaan 1 di sini klik persediaan 1, edit, oke. Nah, di persediaan 1 ini kita rubah menjadi persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang, kemudian klik rekam. Kemudian hutang usaha. Hutang usaha. Hutang usaha. Nah, hutang usaha kita klik oke. Nah, kemudian hutang usaha kita edit menjadi hutang dagang. Oke. Hutang usaha kita edit menjadi hutang dagang. Ingat ya, yang diedit cuma di namanya saja, di klasifikasi biarkan saja, nggak usah dirubah di hutang dagangnya. Ya, di namanya dirubah, kemudian klik rekam, maka namanya menjadi hutang dagang atau hutang dagang supaya familiar ya. Jadi hutang dagang, rekam. Nah, selanjutnya kita akan buat penjualan produk 1 menjadi penjualan barang dagang. Nah, penjualan 1 menjadi penjualan barang dagang. Oke. Edit di nama menjadi penjualan barang dagang. Rekam. Nah, selanjutnya biaya 1 menjadi HPP. Atau di sini harga pokok penjualan 1 menjadi HPP namanya. Harga pokok penjualan 1 kita edit menjadi HPP. Nah, rekam. Oke. Kemudian setelah semua akun disesuaikan, maka kita bisa langsung input saldo awal ya. Caranya klik di setting, kemudian klik saldo awal, kemudian klik saldo awal akun. Oke. Klik saldo awal akun. Nah, sekarang sudah muncul. Atau sebelumnya ini kan masih dibatalkan dulu. Misalnya di komputer ya settingnya terlanjur bahasa Inggris, cara robahnya yaitu klik di setting, kemudian bahasa, kemudian di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, ada bahasa Inggris. Maka robah menjadi bahasa Indonesia. Apabila kalau nyaman menggunakan bahasa Inggris, maka klik di English.
Kalau nyaman menggunakan bahasa Malaysia, klik bahasa Malaysia ya. Oke, karena kita bahasa Indonesia memilih, jadi checklistnya di bahasa Indonesia. Oke. Nah, tadi kita sudah menyusun daftar rekening ya. Daftar rekening kita switch account. Nah, kita sudah merubah tadi beberapa akun seperti akun piutang dagang, kemudian akun persediaan ya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kalau kita mau menyusun saldo awal. Nah, di pojok paling kanan ada tutup, klik di tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi saldo awal akun. Klik di setting tadi, kemudian saldo awal akun. Nah, sekarang kita lihat, kita isi satu persatu sehingga nilai Rp0 akan dialokasikan pada akun sementara ini harus nilainya 0. Kalau tidak berarti tidak seimbang. Nah, untuk langkah pertama kita klik di kas. Nah, kas kita isi 3.500.000. Enter. Kita klik, kemudian bank 25.500.000. Nah, kalau tidak mau di enter berarti kita klik tanda panah ke bawah ya. Di keyboard ada 4 tanda panah, klik tanda panah ke bawah. Kemudian klik piutang dagang. Nah, klik tanda panah bawah. Piutang dagangnya sebesar Rp4.550.000. Nah, kemudian persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang Rp13.815.000. Oke. Kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka nilainya sebesar Rp2.300.000. Kemudian kendaraan sebesar Rp125 juta. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan nilainya sebesar minus, klik strip atau klik minus, kemudian ketik Rp12.500.000. Kemudian total aktiva sudah. Hutang dagang sekarang, hutang dagang Rp16.875.000. Kemudian hutang gaji dan upah Rp2.115.000. Kemudian hutang bank Rp81.375.000. Kemudian modal di store Rp35.500.000. Kemudian laba ditahan Rp26.300.000. Kemudian historical balancing 0. Nah, jadi kalau semua kita isi dengan benar, maka nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Ini pastikan harus 0. Kalau tidak 0 berarti belum seimbang. Nah, klik rekam.
Selanjutnya, setelah data perusahaan telah data persediaan telah data saldo awal sudah diinput, maka kita akan membuat saldo piutang ya. Nah, coba dibuka modul halaman modul halaman tadi setelah kita isi saldo awal. Nah, jika sudah selesai klik rekam. Nah, selanjutnya kita menginput saldo awal piutang yang jumlahnya Rp4.550.000. Pertama sekali membuat data dan alamat untuk customer. Pada proses selanjutnya adalah input saldo awal piutang usaha. Akan tetapi sebelum itu kita harus membuat data customer terlebih dahulu. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik data-data, kemudian klik nama alamat, klik baru, input ID, input nama perusahaan, tipe customer, kemudian klik rekam. Ya. Oke, kemudian input saldo awal piutang usaha. Setelah nama customer telah kita buat, maka selanjutnya kita buat langsung input saldo awal piutang usaha dengan cara klik menu setting, kemudian klik saldo awal piutang usaha. Ini langkah-langkahnya di halaman 30 dan halaman 29 modul. Baik, langsung saja kita praktek bagaimana cara kita membuat saldo awal piutang dan nama customer ya. Nah, kita buka Zahir Accounting lagi. Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah kita mengklik data dan data nama alamat ya. Klik data-data, kemudian klik data dan alamat. Nah, kemudian klik switch account supaya muncul dalam bentuk daftar. Kemudian kita klik add data. Nah, di sini ada data umum. Informasi customer 1 adalah PT Megantara. PT Megantara, tipenya customer, klasifikasinya general, kemudian diklik rekam ya. NPWP dan NIK belum lengkap, lanjutkan proses ya. Nah, sudah muncul customer pertama PT Megantara. Kemudian add data lagi. Customer 2 PT Unggul Utama. PT Unggul Utama, kemudian rekam ya. Nah, kemudian add data lagi. Kemudian klik CV Cipta Kreasi. CV Cipta Kreasi, rekam ya. Nah, sudah muncul 3 untuk customer. Sekarang kita mau mengisi saldo awal untuk customer. Klik tutup dulu di pojok paling kanan. Nah, langkah-langkahnya klik setting saldo awal piutang usaha. Nah, kemudian klik baru. Nah, nama pelanggan yaitu PT Megantara. Kemudian tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2001 bulan 12. Oke, 2020 ya. Di sini Desember 12 2020. Kemudian nomor invoice klik 01. Kemudian
jumlahnya sebesar Rp1.250.000. Akun piutang usahanya yaitu piutang dagang. Ya. Kemudian rekam. Oke, kemudian klik baru lagi untuk saldo awal customer yang nomor 2. Pilih PT Unggul Utama. Oke, kemudian tanggalnya dipilih yaitu 11 November 2020. Geser aja tanda panahnya. Kemudian 11 November. Kemudian nomor invoice-nya invoice 302. Kemudian nilai piutangnya adalah Rp2.450.000. Oke, kemudian rekam. Baru nama pelanggan CV Cipta Kreasi. Tanggal 25 November. Nomor invoice 303. Nilai piutangnya yaitu Rp850.000. Kemudian klik rekam. Nah, sudah muncul total piutangnya adalah Rp4.550.000 ya. Klik tutup. Oke. Kemudian kita akan membuat saldo awal untuk hutang dagang. Nah, sama juga stepnya, klik data-data. Ya. Klik data-data, kemudian klik data dan alamat. Oke. Kemudian data dan alamat yang pertama adalah kita klik di tipenya terlebih dahulu yaitu vendor atau supplier, yaitu pemasok. Perusahaannya PT Sinar Elektro. Tipenya vendor, kemudian rekam. Nah, vendor pertama PT Sinar Elektro, kemudian add lagi vendor nomor 2 CV Riung Jaya. Riung Jaya, oke. Ya. Kemudian tambah lagi vendor nomor 3. Ganti dulu tipenya menjadi vendor. Vendor nomor 3 perusahaannya CV Cipta Kreasi. CV Cipta Kreasi, ID sekian-sekian, kemudian rekam. Nah, kalau sudah semua diisi, kemudian klik tutup. Baik, tadi kita sudah mengisi 3 vendor ya. Ada PT Sinar Elektro, CV Riung Jaya, dan CV Cipta Kreasi. Kemudian tutup, kita akan mengisi saldo awal daripada saldo awal hutang ya. Di modul bisa dilihat juga di halaman 30 31 ya. Caranya sama, klik setting, kemudian saldo awal, kemudian saldo awal
hutang. Oke, selanjutnya klik baru. Kemudian kita pilih nama pemasoknya. Yang pertama adalah PT Sinar Elektro. PT Sinar Elektro tanggal 11 Desember 2020. 11 Desember 2020. Nomor invoice 01, kemudian nomor jumlahnya sebesar 10 juta. Kemudian rekam. Nah, kemudian klik baru lagi. Kemudian pilih CV Riung Jaya. CV Riung Jaya. Kemudian di CV Riung Jaya pada tanggal 12 November. Tanggal invoice 12 nomor invoice 02, kemudian EDR, nilai hutangnya sebesar Rp6.025.000. Kemudian rekam, kemudian klik baru lagi untuk CV Cipta Kreasi. CV Cipta Kreasi, tanggal invoice-nya yaitu 26 November. Kemudian nomor invoice-nya inventory strip 03, kemudian nilai hutangnya sebesar Rp850.000. Kemudian rekam. Nah, hasilnya Rp16.875.000. Sudah selesai. Sekarang kita akan membuat saldo awal persediaan. Coba dilihat modul halaman 32. Nah, saldo awal persediaan ada kode B01 kipas angin, satuannya unit, HPP 75.000, jumlah 375.000. Totalnya Rp13.815.000. Sebelum menginput saldo awal persediaan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, yaitu membuat satuan pengukuran untuk produk-produk yang akan kita perjualbelikan. Langkah-langkahnya yaitu klik modul data-data, klik satuan pengukuran, klik baru. Nah, di sini ada data satuan produk, input satuan yang akan kita buat, klik rekam ya. Oke, sekarang kita praktekkan saja yang modul di halaman berapa ini? 3334. Nah, tadi ditutup, kemudian klik data-data, kemudian ada satuan pengukuran. Nah, ini tambah batal, atau kita lihat di daftarnya dulu, daftar data. Itu satuan pengukuran. Di sini ada PCS, ada dozen. Kita klik di PCS ini, kita edit namanya, kode unit satuannya menjadi unit. Unit, kemudian di piecesnya menjadi unit.
supaya sesuai dengan modul kita. Kemudian klik rekam. Nah, kemudian klik tutup. Oke, selanjutnya kita akan mengelompokkan dari jenis-jenis produk yang ada di UD Sumber Rezeki Perjualbelikan. Langkah-langkahnya: data kelompok barang, barang dagang, gudang. Kemudian ada sifat persediaan. Selanjutnya kita akan mengelompokkan dari jenis-jenis produk yang ada di UD Sumber Rezeki Perjualbelikan. Langkah-langkahnya adalah kelompok barang-barang, gudang, departemen, sifat persediaan, disimpan, dibeli, dan dijual. Nah, kemudian ada kode produk untuk masing-masing kelompok akun. Nah, mari kita praktek cara menginputnya. Ya, cara menginput kelompok barang. Klik data-data, kemudian kelompok produk. Data-data, kemudian ada baik. Sekarang kita akan melakukan proses pengelompokan barang, ya. Pengelompokan data barang pertama untuk persediaan data kelompok untuk barang dagang. Klik data produk. Nah, kemudian di sini ada kelompok barang. Ya, klik di daftarnya. Kemudian muncul kelompok barang produk 1, produk 2, produk 3. Di produk 1 ini kita akan melaksanakan proses edit. Nah, jadi kelompok barang ini diedit menjadi barang dagang. Oke. Nah, selanjutnya gudang dikosongkan, departemen nggak ada, sifat persediaan disimpan, dibeli, dijual. Kemudian FIFO costing, harga pokok diposting ke HPP, penjualan ke penjualan barang dagang, retur penjualan barang dagang, persediaan barang dagang, konsinyasi, utang konsinyasi, pengiriman beli, utang usaha yang belum ditagih, pengiriman jual, persediaan yang belum dibebankan. Nah, oke. Nah, pengiriman beli Nah, kemudian di sini ada harga pokok, penjualan barang, retur penjualan barang dagang, persediaan barang dagang, konsinyasi, utang konsinyasi, pengiriman beli. Kita ambil beban pengiriman. Oke. Nah, kemudian pengiriman jual tidak ada. Seharusnya ini kalau ada akun nanti bisa kita edit menjadi beban angkut penjualan, ya. Kemudian rekam. Oke, kemudian batal. Selanjutnya kita akan mengisi nama-nama produk dan akan mengisi saldo awal masing-masing produk. Coba dilihat halaman 35. Membuat data produk halaman 35, klik modul data-data, kemudian klik data produk. Oke. Nah, pertama kita buat kode produknya B01, kemudian deskripsi PT deskripsi di halaman
12. Ada B01, nama barangnya kipas angin. Kemudian kelompok barangnya tadi sudah kita edit. Kita ambil barang dagang produk satunya, kemudian satuan dasar unit, kemudian yang lainnya tidak perlu diisi, klik rekam. Kemudian klik data produk untuk barang selanjutnya. B02, deskripsi rice cooker. Barang dagang, satuannya unit. Kemudian supaya prosesnya cepat, klik di baru langsung. Baru. Kemudian kode barangnya B003, deskripsinya radio FM atau radio FM _ AM. Oke, kemudian rekam atau klik baru. Kemudian butuh beberapa saat sebelum muncul belangko kosong. B04, deskripsinya TV 20 inci. Kemudian klik baru. B05, deskripsi TV 14 inci. Kemudian baru. B06, mesin cuci. Kemudian B07, kulkas. Kemudian rekam. Nah, sekarang kita lihat daftar dari barang-barang ya. Klik di data produk, di sini ada daftar data, klik di daftar data, kemudian switch. Nah, udah muncul ini. Ini ada beberapa kode yang B1, B2. Ini bisa kita mau edit, klik aja, kemudian ubah menjadi B. Nggak ada strip, supaya sama, rekam. Sudah muncul tadi daftar produk. Nah, B01, B02, B03 dan selanjutnya. Ini kipas angin, kulkas, mesin, radio, TV. Nah, jadi mungkin ini difilter sesuai dengan huruf abjad ya, kipas angin, kulkas. Tapi ini produknya sudah ada 7 jenis. Sekarang ditutup. Kita akan mengisi saldo awal persediaan barang dagang. Dapat dilihat di halaman 36, mengisi saldo awal persediaan
Ya, yang pertama klik saldo awal persediaan setting, saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Nah, kemudian klik baru. Klik baru. Nah, sekarang kita akan mengisi dari produk B01 di halaman soal di halaman 12. Klik B01, kipas angin, stok awalnya ada 5, kemudian harga satuannya yaitu Rp375.000. Bukan, Rp75.000. Kemudian rekam. Nah, Rp575.000. Kemudian baru, kode barangnya B02. Stok awalnya sebesar 2, kemudian harga pokok satuannya Rp125.000. Klik rekam. Kemudian radio FM B03 baru B03, kemudian stok awalnya 7 dengan harga satuan Rp35.000. Klik rekam. Kemudian B07, B04, stok awalnya 4 dengan harga satuan Rp825.000. Kemudian baru B05, Rp315.000. Rekam. Kemudian B06, stok awalnya 4 dengan harga Rp375.000. Kemudian baru B07, B07 5 dengan harga Rp1.125.000. Rekam. Nah, Rp13.815.000. Nah, setelah kita isi semua, kita cocokkan nilai totalnya Rp13.815.000 sesuai dengan jumlah persediaan dan jumlah nilai di saldo awalnya. Kemudian klik tutup. Pastikan tidak ada user lain yang sedang membuka data yang melanjutkan proses hitung ulang saldo barang dia. Oke. Dashboard. Nah, data-data. Nah, mungkin untuk hari ini cukup dulu tutorial kita sampai saldo awal persediaan barang dagang. Nanti kita akan membuat tutorial lanjutnya untuk menginput transaksi. Nah, sekarang kita keluar, klik aja di tombol informasi data, kemudian klik keluar. Nah, kalau kita tidak ingin membackup, maka keluar tanpa backup. Kalau ingin backup dulu, klik backup dan keluar. Nah, untuk cepat, klik keluar tanpa backup. Nah, kita tunggu dulu sampai datanya keluar. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana cara kita untuk membuka kembali data yang sudah ada? Klik di Zahir Enterprise Workshop, aplikasi Zahirnya. Buka lagi dari pertama. Tunggu beberapa saat, kita bersabar.
Nah, sudah muncul Zahir Accounting 6. Nah, cara bukanya bisa melalui buka data. Nah, atau kita lihat daftar sebelumnya. Nah, di daftar sebelumnya ini ada PT Sumber Rezeki yang paling atas. Klik aja di sini. Nah, sekarang kita cek. Yang terakhir kita buat adalah data untuk saldo awal persediaan. Setting saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Nah, sudah muncul. Kemudian tutup. Kemudian kita lihat setting saldo awal akun. Nah, saldo awal akun juga telah terisi semua. Kemudian saldo awal piutang usaha juga sudah. Kemudian setting saldo awal utang usaha. Nah, sudah terisi semua. Kemudian kita keluar tanpa backup. Sekian tutorial pengerjaan kasus PT Sumber Rezeki sampai dengan saldo awal persediaan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.